Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat dadar gulung army. Nah, ini part keempat Umi buat dadar gulung dengan versi yang berbeda-beda dengan jenis bahan juga yang berbeda. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dadar gulung army? Ini rasanya tuh enak banget. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama kita mau buat unti kelapanya dulu. Siapkan wajan lalu masukkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram. Boleh juga pakai gula merah ya. Lalu tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira seperempat sendok teh aja, 100 ml air putih. Lalu ini dimasak menggunakan api sedang hingga gula larut dan air mendidih ya. Jika menggunakan gula putih boleh juga diberi pewarna makanan ya, tapi sesuai selera aja. Selanjutnya setelah ini gulanya larut dan airnya juga sudah mendidih, kemudian masukkan kelapa parut sebanyak 200 gram atau dari setengah butir kelapa ukuran sedang ya. Pilih kelapa yang enggak terlalu tua dan juga enggak terlalu muda, dan pastikan hanya diambil daging putihnya saja, jadi kulit kelapa yang bagian coklat itu enggak perlu diambil ya. Untuk tingkat kematangannya itu terserah kalian ya. Kalau saya lebih suka yang sedikit juicy seperti ini, masih agak basah gitu, nggak usah sampai terlalu kering. Ini udah cukup, bisa diangkat. Selanjutnya kita mau buat kulit dadarnya. Siapkan seperempat kilogram tepung terigu atau setara dengan 250 gram. 2 sendok makan tepung sagu, tepung aci, tepung tapioka itu sama ya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan dengan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. 700 ml air atau setara dengan 3 gelas belimbing. Ini dituangnya sedikit demi sedikit ya, bertahap saja. Kemudian aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Untuk bahan kulit dadarnya di sini saya nggak menggunakan telur ya teman-teman ya, tapi saya menggunakan santan. Kalau di bagian dadar gulung ekonomis kemarin yang saya buat itu kan saya tanpa telur, tanpa santan. Nah ini saya buat pakai santan tapi nggak pakai telur ya. Bagi yang lagi nonton video saya, yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, mengucapkan terima kasih. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video terbaru. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng atau setara dengan 20 ml. Karena sudah menambahkan minyak goreng di adonan kulit dadarnya, jadi nanti ketika membuat kulit dadar di teflon alias memanggang kulit dadarnya, itu nggak perlu oles-oles ke teflon lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil, ini saya saring seperti ini. Jika ada yang bergerindil ini bisa dihaluskan menggunakan sendok makan, spatula ataupun whisk ya. Kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 4 bagian seperti ini.
Lalu bagian pertama saya beri warna hijau tua. Kita pakai secukupnya ya, hingga warnanya tuh hijau tua. Selanjutnya saya beri warna hitam. Kita pakai secukupnya aja. Selanjutnya saya beri warna coklat. Jadi ini bukan perisa coklat teman-teman ya. Ini warna coklat karena nanti kalau pakai perisa coklat dadar gulungnya ada rasa-rasa coklat gitu ya. Kemudian ini diaduk-aduk semua hingga tercampur rata. Jadi untuk warna ini saya asal aja teman-teman ya, hijau tua, hitam dan coklat. Tapi kalau teman-teman mau mengganti dengan warna yang lain ya monggo, silakan sesuai selera aja ya. Selanjutnya saya mau buat kulit dadarnya. Untuk memastikan teflonnya sudah panas atau belum, saya percikan sedikit air. Nah ini teflonnya udah panas ya, udah bunyi ces gitu ketika kita cipratkan sedikit air. Kemudian kita akan buat dulu motif arminya. Ini saya ambil dulu adonan yang berwarna coklat, kira-kira 1 sendok makan ya. Kita buat motifnya itu asal-asal aja, nggak beraturan gitu. Karena kan biasanya kalau motif army kan emang nggak beraturan ya. Warna hitam sudah, lalu warna hijau tuanya saya tuang juga. Saya tuang asal-asal aja. Dan yang terakhir saya ambil adonan yang warna putih ini, kira-kira kalau ditakar itu 45 atau 50 ml gitu ya. Untuk teflon yang saya pakai ini diameternya 22 cm ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau hasil lebih banyak lagi boleh banget menggunakan teflon diameter 18 ya. Itu nanti hasilnya akan lebih banyak. Nah jika teman-teman ingin menghasilkan kulit dadar yang berpori halus, itu pastikan gunakan api yang kecil ya. Tapi jika ingin menggunakan atau menghasilkan kulit dadar dengan berpori kasar, itu silakan gunakan api sedang ya. Jadi sesuai selera aja, mau kulit dadar dengan hasil berpori halus atau kulit dadar dengan pori kasar. Jadi untuk membuat motif arminya ini cukup di bagian tengah saja ya teman-teman ya. Tidak usah sampai ke pinggir-pinggirnya, sebab nanti kan pinggirannya kita lipat ya, nggak terpakai. Kemudian ini langsung akan kita isi. Kira-kira untuk isiannya itu 1 sendok makan sudah cukup. Ini kita tata membentuk memanjang gitu. Isiannya jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak ya. Lalu lipat. Saya ukur menggunakan lidi seperti ini. Ini saya ukur panjang 10 cm biar nanti hasil dadar gulungnya itu semuanya sama panjang. Nah, seperti ini kira-kira ya. Selanjutnya, ini dadar gulungnya kita dinginkan dulu sebelum dibungkus ya, agar nggak mudah basi. Nah kalau dadar gulungnya sudah dingin, ini bisa dibungkus menggunakan plastik. Ini plastiknya tadinya panjang ya teman-teman ya, saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Bisa juga disolasi, kalau nggak disolasi juga nggak apa-apa. Jadi gunanya dibungkus menggunakan plastik itu agar dadar gulungnya itu nggak cepat kering ya. Nah teman-teman, ini dia dadar gulungnya udah jadi. Ini tadi ada warna yang sangat gelap dan juga ada warna yang sedikit terang. Saya buat 2 macam. Ini belum dimakan aja kulit dadarnya udah berasa lembut banget. Dipotong juga lembut banget. Saya mau cobain ya. Bismillah. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, kulit dadarnya itu lembut, menul-menul gitu rasanya ya, kenyal banget. Nah, kalian pengen coba enggak dadar gulung army tanpa telur ya? Ini enggak amis sama sekali. Nah, sekian video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.